wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Bukit Tinggi. Saya Desi Eriani dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi dengan fasilitator Bapak Alim Mustafa dan pengajar praktik Ibu Desi Sagita Yusuf. Saya Anggiananda dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi dengan fasilitator Bapak Alim Mustafa dan pengajar praktik Ibu Desi Sagita Yusuf. Saya Endang Susilawati dari SMP Negeri 4 Bukit Tinggi dengan fasilitator Bapak Ali Mustafa serta pengajar praktik Ibu Safiyarti. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Anggi. Ini Bu Endang hari ini mau melakukan coaching ya? Iya benar Bu Anggi. Jadi dalam coaching Bu Endang ini saya akan mengamati seperti itu ya. Kemudian dalam coaching ini saya akan mengamati bagaimana kompetensi inti yang Bu Endang lakukan selama melakukan coaching. Nah, dari kompetensi inti coaching ini, kompetensi inti yang mana yang ingin Bu Endang kembangkan? Mungkin kan karena coaching, seorang coach itu ada 3 kompetensi. Jadi insya Allah ketiga kompetensi nanti akan dilakukan selama coaching. Oke. Kemudian dari 3 kompetensi inti itu presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot yang ingin secara spesifik saya observasi kira-kira yang mana? Mungkin ya pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Oke. Baiklah Bu Endang. Kemudian dari pelaksanaan coaching nanti tentu ada indikator yang ingin Bu Endang capai dari coaching itu. Jadi kira-kira indikator ketercapaian yang Bu Endang inginkan seperti apa? Ya, indikator ketercapaian tentu dapat mengatasi permasalahan nanti seorang coach nanti secara bersama, dan nanti coach nanti bisa menggali bagaimana sang coach itu dapat dia mengatasi permasalahannya sendiri begitu. Baiklah Bu Endang, silahkan untuk melaksanakan coaching. Saya akan mengamati. Oke, terima kasih Bu Anggi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Endang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita ketemu ya, katanya Bu Desi ada mau cerita-cerita. Emang kita udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol ya Bu Desi? Iya Bu Endang. Kira-kira apa nih yang mau diceritain? Saya mau curhat sama Bu Endang Oh, nih. curhat ya. Tapi mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu Endang. Ada apa tuh pembelajaran di kelas? Ada permasalahan? Ini saya terakhir ini beberapa pertemuan ini melihat siswa itu sudah mulai tidak aktif dalam pembelajaran. Mereka sering tertidur. Kemudian pada saat saya menjelaskan, ada sebagian mendengar, sebagian tidak. Nah, waktu saya suruh mereka mengerjakan tugas, mereka bilang tidak mengerti. Nah, itu yang jadi bingung saya sampai bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu yang jadi permasalahan saya saat ini Bu Endang. Oh iya, memang itu jadi dilema ya bagi guru kalau yang mengajar siang untuk memotivasi anak, menggairahkan anak biar semangat lagi seperti semangat pagi ya Bu Desi ya, itu yang menjadi permasalahan. Dari permasalahan yang Bu Desi hadapi itu, mungkin Bu Desi tentu ada kekuatan-kekuatan yang Bu Desi miliki. Apa kekuatan yang Bu Desi miliki? Kekuatannya sebenarnya saya sudah mencoba memvariasikan model pembelajarannya Bu Endang, misalnya dengan membuat media yang lebih menarik, media pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian kadang saya juga sering meminta siswa yang membuatkan media sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Itu sudah saya cobakan, tapi tetap nanti pada saat pelaksanaan prosesnya itu hanya jadi permasalahan. Mereka tidak terlalu fokus dalam belajarnya. Segala upaya mungkin udah dilakukan ya. Dari yang udah kekuatan yang Bu Desi miliki itu, kita kan ingin anak kita itu maksimal. Bagaimana prosesnya bagus, hasilnya juga bagus. Kalau kita ingin dari poin 1 sampai poin 10 kan pengen anak ini dapat maksimal nih poin 10. Dari yang Bu Desi identifikasi, dari yang dipantau, bagaimana anak-anak itu sekarang? Dari poin 1 sampai 10 itu kira-kira di posisi mana mereka ini?
Kalau sekarang sebenarnya masih di posisi 6 ya. Di posisi 6 ya. Mungkin ya. kita ingin capainya ya tidak betul maksimal ya, hampir mendekati lah angka 10 ya. Bu Desi. Jadi ada nggak hambatan? Apa yang menjadi hambatan ya permasalahan yang Bu Desi hadapi tersebut? Kalau yang saya lihat hambatannya mungkin jam pembelajaran yang selalu di jam akhir. Nah, jam akhir pembelajaran, sehingga kalau dilihat mereka setelah istirahat itu sudah mulai agak malas. Kemudian mungkin juga di waktu-waktu siang itu jamnya sangat rawan juga. Nah, itu yang menyebabkan mereka sulit untuk konsentrasi, Bu Endang. Iya, itu di jam-jam rawan ya. Seperti itu, mungkin mereka juga udah capek dari pagi belajar, itu yang menjadi permasalahan. Mungkin dari permasalahan tersebut bagaimana mungkin ada bagaimana rencana Bu Desi ini untuk ya mengatasi hal tersebut. Itulah Bu Endang, rencananya kan itu pun kan kalau bisa terpenuhi nanti saya ingin menemui wakil kurikulum, mungkin minta jam saya itu tidak selalu siang. Kalau bisa ada yang pagi atau tidak terlalu pagi pun bisa yang setelah itu. Pokoknya janganlah sampai di jam semuanya kelas itu di jam akhir. Karena materi yang saya ajarkan itu bersifat teori. Kalau teori itu kan kadang kalau kita bercerita kan sering ya mereka seperti mendengarkan dongeng, jadi sering tertidur, Bu Endang. Iya, selain itu mungkin bagaimana reaksi atau rencana aksi Bu Desi selain meminta kepada wakil kurikulum, mungkin ada rencana yang lain atau strategi apa yang ingin Bu Desi lakukan? Nah, yang terbayangnya sekarang Bu Endang selain minta jam, kemudian kalau bisa mungkin dengan menyiapkan lebih media pembelajaran lebih interaktif lagi, dan terakhir mungkin solusi saya akan ajak saja anak-anak itu belajarnya di luar. Nah, kalau belajar di luar kan agak terbuka lah pemikiran mereka sedikit. Nah, dengan menambahkan berupa permainan, mungkin dengan bahan saya berikan kepada mereka, nanti mereka pelajari di rumah, di sekolah kita tinggal mengulang-ulang aja lagi. Berarti udah ada strategi Bu Desi ya, selain dari yang strategi yang pertama tadi, juga yang kedua bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dan juga sumber belajar tidak hanya di dalam kelas, tidak saja dengan buku, diajak juga anak-anak outdoor study ya, keluar dari kelas seperti itu ya, menarik sekali. Jadi dari strategi Bu Desi itu mana yang prioritas, mana yang diutamakan gitu? Kalau masih dapat jam terakhir ini, mungkin ya belajar di luar, Bu Endang. Mungkin saya akan buatkan permainan dulu, mungkin kita kitanya, kemudian kita ajak coba anak mempelajarinya bersama di luar. Ya mudah-mudahan itu segala gangguan-gangguan nanti itu akan teratasi ya. Mungkin ada cara mengatasi gangguan-gangguan itu bagaimana Bu Desi? Kalau nanti sekiranya dalam pelaksanaan itu ada gangguan, ada kendala, itu bagaimana ya cara mengatasi gangguan tersebut? Untuk mengatasi gangguan, kalau dilihat dari gangguan berarti kan kita palingan bagaimana mengkondisikan anak itu biar dia tidak keluar dari jalur kelas, berarti harus ada kontrol juga dari kita sendiri. Jadi kalau seandainya konsep kita pas, misalnya Bu Endang kita susunnya pas, berarti kan kita sebenarnya bisa komunikasi dengan siswa, ini yang harus dilakukannya di luar, ini yang harus mereka siapkan, target mereka seperti apa, jadi kita sudah buat kesepakatan dengan mereka. Kita buat kesepakatan biar anak-anak itu berkomitmen bisa melakukan proses pembelajaran walaupun di luar kelas ya, bisa terlaksana dengan baik ya. Bagus ya Bu Desi ya, permasalahannya Bu Desi itu udah ada rencana-rencana ke depan mau bagaimana ya Bu Desi. Jadi kira-kira ya bagaimana komitmen Bu Desi untuk melaksanakan aksi ini? Komitmen untuk melaksanakan ini? Mungkin untuk pelaksanaannya nanti saya akan minta juga ya, saya akan bekerja sama nanti dengan guru sesama bidang studi, atau nanti juga bisa bekerja sama dengan BK, mengajak BK mengadakan kegiatan sekalian menilai bagaimana karakter anak tersebut. Iya, jadi untuk membangun komitmen itu berkolaborasi ya. Berarti ada bantuan dari teman-teman guru, ya mungkin ada yang lain mungkin yang perlu rekan-rekan yang lain atau pihak sekolah yang membantu selain daripada rekan guru.
mungkin nanti butuh persetujuan lagi dari kepala sekolah izinnya untuk keluar kelas. Iya. Nanti kita dibilangnya kita ngapain di luar padahal kita melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Jadi kapan nih rencana aksi Bu Desi mau dilakukan ini? Karena sekarang udah akhir semester, Bu Endang, mungkin di awal semester besok kita sudah mulai rencanakan. Di awal semester ya, Insya Allah ya. Insya Jadi Allah. dengan strategi-strategi atau rencana yang Bu Desi lakukan, ya yang pertama tentu untuk merubah cara atau media pembelajaran yang lebih menarik tadi, kemudian mencari sumber belajar di luar kelas, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Selain nanti mungkin mendekati wakil kurikulum ya, jamnya jangan selalu di siang hari ya, memang ya kalau yang materi pembelajaran yang bidang studi yang bersifatnya apa Bu Desi? Teori tersebut memang butuh juga itu di pagi hari ya, Bu Desi ya. Mudah-mudahan ya dengan tindak lanjut ini ya, pembicaraan kita ini itu nanti bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang sudah Bu Desi hadapi. Iya, Bu Endang. Ya. Mungkin pembicaraan kita ya, kita masih ada kegiatan yang lain ya Bu Desi ya. Iya, Bu Endang. Terima kasih atas waktu Bu Endang telah mendengarkan permasalahan saya. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang sudah selesai coachingnya Bu Endang? Alhamdulillah udah selesai tadi bersama Bu Desi. Ya. Saya lihat tadi seru ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang dari apa yang telah Bu Endang lakukan tadi, gimana perasaan Bu Endang nih? Ya sedikit lega, dimana dalam pertanyaan-pertanyaan itu lancar saja udah terjawab juga dengan Bu Desi. Dimana alur Tirta itu mungkin ya langkah-langkahnya itu sudah saya lakukan, mulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Insya Allah itu sudah terlaksana. Alhamdulillah. Jadi sudah saya lihat tadi juga sudah Bu Desi sudah mendapatkan hasilnya ya, sudah menentukan kira-kira mau seperti apa. Kemudian saya juga melihat mengamati tadi ketiga kompetensinya berjalan dengan bagus. Bu Endang hadir secara penuh, kemudian pertanyaannya juga berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif sehingga Bu Desi bisa plong tadi saya lihat. Alhamdulillah. Tirtanya juga sudah masuk tadi ya. Kemudian di antara kompetensi itu kira-kira ada nih yang rasanya Bu Endang, ini masih kurang gitu. Apa yang mau dikembangkan atau bagaimana barangkali? Ya. Mungkin ya pertanyaan-pertanyaan itu lebih menggali lagi, mungkin itu yang masih perlu saya tingkatkan. Ya. Oke, pertanyaan berbobot ya. Walaupun tadi saya lihat sudah bagus loh. Iya, pengennya ya lebih apa lagi. Oke, baiklah Bu Endang. Semoga dengan sering latihan coaching kita akan lebih baik lagi ke depannya. Ya, Bu Endang, terima kasih Bu Endang. Ya, sama-sama Bu Anggi, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya sekarang Bu Anggi? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Anggi akan melakukan coaching ya? Iya. Di sini saya yakin Bu Anggi sudah tahu ya bagaimana menjadi seorang coach, kompetensi yang harus dimiliki. Nah, rencana Bu Anggi yang mana yang akan Bu Anggi terapkan? Oh, tentu kalau rencana saya ingin menerapkan ketiga-tiganya ya, presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Anggi, silakan Bu Anggi lanjutkan. Cuma saya mengingatkan jangan lupa untuk mengikuti alur coachnya. Silakan Bu Anggi. Terima kasih Bu Desi. Ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Anggi. Gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Ya, wajahnya cerah ya. Cerah-cerah gimana gitu. Oh iya, tadi ada teman yang bilang nih katanya Bu Endang pengen ketemu, kita pengen bener. ada yang mau diomongin gitu. Iya, Kira-kira apa Bu Endang? Emang nih pengen curhat sedikit nih sama Bu Anggi nih. Jadi mungkin masalah pribadi saya sendiri ya. Oh, jadi kita ngomongin sekarang masalah pribadi ya Bu? Iya, masalah pribadi. Iya. Jadi ini karena banyaknya tugas-tugas mungkin ya saya kurang bisa memanage diri saya untuk ya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi itu menjadi permasalahan bagi saya sehingga ya kayak stres atau bagaimana lah begitu, rasa kepuasan diri itu juga kurang gitu Bu Anggi. Gitu ya. Jadi
gimana tadi Bu Endang bilang stres, kurang mengenal diri. Kalau saya tidak salah tangkap, jadi yang seperti apa akhir-akhir misalnya ini? itu? Iya, yang seperti apa itu? Mungkin ya karena terlalu banyak ya kesibukan. Mungkin yang pertama di sekolah mungkin sebagai wakil kurikulum. Kemudian yang kedua itu wakil kurikulum tapi mengajarnya penuh 24 jam. Kemudian kita ikut juga pendidikan guru penggerak. Kemudian baru-baru ini juga adalah kegiatan-kegiatan atau ya apa namanya ya secara mendadak yang harus diselesaikan kayak penilaian kepala sekolah atau penilaian kerja guru, dan sekarang juga untuk persiapan kemarin tuh persiapan apa namanya ujian. Jadi itu tentu untuk membagi waktu sementara juga dalam kegiatan program guru penggerak ini juga kita juga harus konsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan fokus dengan modul-modul yang akan kita pelajari. Jadi itulah permasalahannya Bu Anggi. Tapi sebelum kita lanjut, saya salut sama Bu Endang, hebat ya. Sebagai wakil kurikulum, ikut program guru penggerak, dan yang hebatnya lagi itu ngajar 24 jam. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi itu ya lumayan kompleks ya permasalahannya Bu Endang ya. Oke, sudah saya tangkap itu. Oke, sekarang kira-kira kan perasaannya sekarang crowded ya. Iya. Ini di happy-happykan padahal entah gimana. Nggak ya. boleh di happy. Harus happy. Harus happy ya, iya benar-benar. Oke. Kira-kira celahnya di mana nih? Biar masalah Ibu Endang ini teratasi. Iya, itulah itu yang ingin saya bicarakan nih sama Bu Anggi. Mungkin nanti bisa mencarikan solusi ya. Gimana ya saya menghadapi hal ini. Ya saya mampu untuk ya mengatasi semua permasalahan-permasalahan ini. Saya bisa menghadapi semua ya kegiatan-kegiatan atau ya tanggung jawab saya sebagai guru, tanggung jawab saya sebagai wakil, dan tanggung jawab atau ya dalam melaksanakan program-program guru penggerak. Jadi inginnya seperti itu. Gimana ya caranya semuanya bisa manage dengan baik begitu Bu Anggi. Kira-kira yang terpikirkan oleh Bu Endang sekarang apa? Gimana caranya kira-kira? Ya itu mungkin ya untuk membagi waktu ya. Gimana membagi waktu kita. Mungkin kalau di sekolah kita ya kerjakanlah tugas-tugas sekolah itu. Kemudian juga yang di rumah mungkin ya tugas rumah, dan selain itu mungkin tugas kita sebagai CGP juga harus dikerjakan di rumah ya. Kalau di sekolah selesaikan di sekolah mungkin itu ya. Kadang-kadang memang ya kalau di sekolah ya kadang nggak konsen, jadi suka pekerjaan sekolah dibawa ke rumah sehingga itu mungkin ya Bu Anggi. Kemudian mungkin juga ya mungkin kita kan ada guru-guru teman-teman, mungkin nanti bisa minta tolong juga sama teman-teman itu mungkin ya. Oke, berarti membagi waktu mungkin disiplin barangkali ya. Iya, kita itu yang apa mungkin kita nggak bisa sama dengan orang lain yang bisa seenaknya gitu ya, karena kita ada tuntutan ya, tuntutan lebih seperti itu ya Bu Endang ya. Oke, kemudian kira-kira apa nih kekuatan Bu Endang? Saya yakin Bu Endang punya kekuatan yang bisa kekuatan ya. Jadi kekuatan mungkin ini, kalau saya orangnya kan suka support, suka bergaul begitu. Jadi mungkin saya punya teman banyak di sekolah yang mungkin bisa diajak. Jadi kan dalam kegiatan-kegiatan sekolah mungkin saya juga minta bantuan kepada teman-teman sejawat, panitia-panitia untuk ya membantu tugas-tugas di sekolah. Mungkin misalnya dalam penilaian kepala sekolah mungkin minta bantuan membuat tim seperti itu. Begitu juga dalam persiapan ujian itu kan ada panitia, jadi ya dikumpulkan teman-teman kita berkolaborasi, ini persiapannya mungkin seperti itu. Dan yang utama sekali mungkin jaga kesehatan. Itu yang utama, karena kesehatan kalau kita nggak sehat itu nanti kegiatan-kegiatan kita jadi terbengkalai. Jadi itu. Jadi mungkin itu juga bersama kepala sekolah bicarakan, Pak, ini kalau ini kita bikin tim begini gimana Pak. Jadi mungkin tugas-tugas sekolah itu mungkin bisa teratasi dengan begitu. Oke, ya tadi udah tergali ya kalau Bu Endang tuh sebenarnya kita dengan modal yang pertama supel ya, jadi bisa apa namanya bisa merangkul lah ya teman-teman sehingga bisa membantu. Kemudian juga itu yang pertama, yang penting itu jaga kesehatan ya Bu Endang ya. Kemudian juga bagaimana kita mendelegasikannya, kita konsultasinya dengan kepala sekolah ya Bu Endang ya. Oke, selain itu kira-kira ada lagi enggak yang bisa Bu Endang lakukan untuk mengatasi masalah keruwetan tadi gitu kira-kira? Tadi kan tentunya kita memanage waktu ya, buat manajemen waktu, ya mengatur waktu sebaik mungkin tadi pekerjaan. Kemudian tentu membuat agenda.
kita bikin agenda, jadi kita tahu wah ini pekerjaan ini harus dilakukan sekarang dengan skala prioritas. Mana yang diutamakan terlebih dahulu. Wah kalau ini terdesak sekarang, ini yang kerjakan terlebih dahulu. Mungkin itu Bang dengan melakukan bikin agenda, mana skala prioritas itu mungkin yang lebih dahulukan. Oh iya, ini Bu Endang, apa yang Bu Endang mau lakukan itu juga menginspirasi saya sebenarnya ya. Kita bikin agenda, kita bikin notes gitu ya, mana yang mau kita lakukan lebih dulu, mana yang mendesak dan mana yang mungkin bisa setelah itu barangkali Bu Endang. Oke, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan Bu Endang? Ya mungkin dalam waktu dekat, mungkin bisa sekarang. Kalau bisa sekarang tentu saya juga udah berancang-ancang nih bikin agenda. Hari ini apa ya yang ingin saya kerjakan. Tentu dengan agenda itu tanpa terbengkalai juga tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Mungkin itu juga yang utama. Kemudian juga sudah bikin agenda, wah ini mana skala prioritas. Walaupun kita udah bikin agenda, ternyata ada tugas-tugas mendadak, itu penting, itu urgent untuk dilakukan langsung, mungkin itu yang akan dilakukan. Jadi memang harus membagi waktu sebaik mungkin. Ketat harus membagi waktu sebaik mungkin. Dan yang utama sekali tentu dukungan dari teman-teman dan kepala sekolah itu yang terpenting untuk saling bekerja sama itu Bang. Oke, saya sudah tangkap itu tadi, berarti kerjasamanya dengan teman-teman, dukungan dari kepala sekolah dan tentu dengan keluarga juga ya, yang harus pengertian ya. Oke Bu Endang, berarti masalah tadi itu udah tergali ya, bagaimana masalahnya dan mungkin pengalaman kita sama seperti itu yang dialami oleh kita juga masalah waktu ini. Jadi memang kita harus bisa membagi waktu seperti itu ya Bu Endang ya. Oke, kira-kira gimana nih perasaan Bu Endang? Aduh, agak sedikit lega karena udah bisa curhat nih sama Bu Anggi, masalah-masalah udah dituangkan kepada Bu Anggi sehingga kita ya bisalah memecahkannya bersama-sama. Sekarang udah agak lega ya, nanti mudah-mudahan rencana aksinya itu nanti ke depan akan dilakukan. Mudah-mudahan kita enjoy lagi dalam melaksanakan beban tugas yang begitu banyak begitu Bu Anggi. Yang penting enjoy ya. Oke, Bu Endang. Oke, kayaknya coaching kita hari ini ya mudah-mudahan bisa membantu dan saya tidak sabar nanti nih di coaching berikutnya saya pengen dengar hasilnya gimana. Mudah-mudahan di coaching kita yang akan datang Bu Endang udah cerita, saya udah sukses seperti itu mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak lah Bu Anggi udah dengar keluhan saya. Mudah-mudahan kita semakin semangat dalam menghadapi semua tugas-tugas kita. Amin. Jadi anak bangsa. Oke. Baik Bu Endang, terima kasih waktunya. Berarti pembicaraan kita udah selesai. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan nanti kita ketemu di coaching yang akan datang. Oke Bu Anggi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anggi, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah senang, lega karena sudah bisa tadi Bu Endang bilang juga sudah sedikit terbantu ya, sudah masalahnya sudah tergali, kemudian solusinya juga sudah Bu Endang bisa temukan sendiri seperti itu. Oke, luar biasa ya Bang Anggi. Kira-kira kalau dilihat berapa indikator pencapaian dari proses coaching tadi Bang Anggi? Saya tadi melihatnya ya cukup puas, tetapi tentu masih ada yang belum saya merasa tadi mungkin di pertanyaan berbobotnya barangkali belum terlalu maksimal barangkali. Itu mungkin perasaan Ibu Anggi ya. Yang saya lihat tadi dari mulai alurnya coaching, dari tujuan, identifikasi, rencana semuanya udah bagus. Kemudian dilihat juga dari kompetensi yang dimiliki seorang coach itu, Bu Anggi sudah desainnya itu udah bagus, kehadirannya penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif dari apa yang disampaikan Bu Endang. Saya lihat lagi pertanyaannya juga bobot sehingga apa yang Bu Anggi tanyakan tuh dengan mengalir dengan lancarnya Bu Endang menyampaikan. Itu dengan pertanyaan bobot saya rasa udah cukup bagus Bu Anggi. Terima kasih Bu Desi. Ya kayaknya sebagai coach Bu Anggi setelah melaksanakan kompetensinya, kalau saya menilai indikator pencapaian udah cukup tinggi Bu Anggi. Ya, mungkin hanya itu ya Bu Anggi yang dari saya amati dari yang Bu Anggi lakukan. Kita cukupkan Bu Anggi. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Anggi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Endang. Ya, rencananya kita sekarang mau melakukan coaching ya. Iya Bu Endang. Jadi kira-kira udah siap Bu Desi untuk melakukan coaching? Insya Allah. Ya, mungkin dalam pelaksanaan coaching nanti jangan lupa Bu Desi tetap melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Jadi
kemudian juga nanti ada beberapa kompetensi, ada 3 kompetensi yang ya seorang coach harus miliki. Iya. Nah, jadi dari 3 kompetensi itu kira-kira yang difokuskan yang mana nih Bu Desi? Maunya difokuskan ketiganya saja. Oh, ketiganya ya, karena itu memang ya kompetensi yang kita yang harus kita miliki ya. Iya. Nah, oke Bu Desi, silakan udah siap untuk coachingnya, untuk menjadi coach. Insya Allah. Oke, ya dipersilakan Bu Desi untuk melakukannya. Ya, terima kasih Bu Silakan. Endang. Selamat pagi Bu Anggi. Selamat pagi Bu Desi. Udah lama kita nggak ketemu ya Bu Anggi ya. Iya, udah kangen ya. Iya. Kemarin Bu Anggi udah menghubungi saya, katanya kita mau cerita sedikit. Iya. Nah, itu tentang apa itu Bu Anggi? Oh iya, ini Bu Desi. Oh, saya ini agak gimana ya? Agak sedikit resah gitu ya. Kita kan udah ikut pendidikan guru penggerak ini kurang 3 bulan ya. Saya tuh pengen, mungkin saya overthinking barangkali, saya tuh pengennya apa yang sudah kita dapatkan ini teman-teman juga bisa mengikutinya, teman-teman di sekolah seperti itu ya. Jadi kalau yang saya rasakan, saya belum terlalu sukses untuk mengimbaskannya ke teman-teman seperti itu. Sebelumnya Bu Anggi, berarti hari ini kita akan tujuan kita untuk diskusi untuk membahas permasalahan itu ya Bu Anggi ya. Oh, jadi yang seperti yang disampaikan Bu Anggi tadi tentang permasalahan keinginan Bu Anggi untuk untuk mengimbaskan ke rekan-rekan sesama guru. Nah, jadi tadi sudah Ibu Anggi sebutkan permasalahannya. Kira-kira apa yang akan Bu Anggi lakukan dengan permasalahan tadi kan permasalahannya itu. Nah, kira-kira yang terfikirkan oleh Bu Anggi, apa rencana Bu Anggi agar itu bisa terlaksana? Ya, ini kan saya melihat teman-teman itu belum merasakan apa yang saya rasakan, misalnya filosofi pendidikan KHD itu seperti apa, budaya positif itu bagaimana melaksanakannya gitu ya. Jadi saya tuh ingin kita semua juga merasakan hal yang sama seperti itu. Barangkali yang pertama yang terpikir oleh saya, bagaimana saya bisa memberi teladan dulu Bu Desi ya. Jadi memberi teladan dulu barangkali bagaimana supaya prinsip KHD itu bisa jadi diberi teladan dulu lah, biar nanti teman-teman juga lihat seperti apa kira-kira. Jadi tentu teladannya bagaimana saya bersikap kepada murid-murid seperti itu Bu Desi ya. Kemudian mungkin yang kedua barangkali ya, namanya kalau orang sudah dewasa tentu nggak mungkin kita ajarin ya. Barangkali soft saja caranya, barangkali itu yang terpikirkan oleh saya. Nanti kita ngomong-ngomong, nah sambil ngobrol-ngobrol sama teman itu nanti dimasukkan juga 1-2 yang bisa kita komentari gitu, kita kasih masukan gitu. Tapi tidak secara frontal seperti itu Bu Desi. Iya, berarti sebenarnya kita mulai dari diri kita ya Bu Anggi. Iya. Nah, kemudian rencana Bu Anggi kapan ini akan dilaksanakan? Mungkin ini ya, karena kita sekarang udah di ujung semester ya Bu Desi ya. Barangkali mungkin di semester baru barangkali akan saya laksanakan ini, mulai nanti dibuatlah planningnya seperti itu ya. Di rencana semester baru nanti. Oke. Untuk pelaksanaannya nanti Ibu Anggi rencananya akan bekerja sama dengan siapakah? Saya terpikir kebetulan kita kan ada nih di sekolah ini 3 orang CGP gitu ya. Jadi saya berpikir kita kolaborasilah bertiga gimana ya. Jadi kalau bertiga kan lebih bisa nampak gitu kan perubahannya. Jadi mungkin dengan teman-teman CGP yang lain barangkali akan saya minta bantuan bersama-sama. Oke. Hanya dengan teman CGP saja Bu Anggi? Itu ya, teman-teman CGP, kemudian teman yang sefrekuensi tentunya yang sekarang ini sudah ada sih yang mulai sudah melaksanakan budaya positif seperti itu, tapi tentu belum keseluruhan. Jadi teman-teman ini yang bisa dikomporin, bisa sama-sama gitu kan, bisa mulai bergerak dari kita seperti itu Bu Desi. Oke Bu Anggi, berarti tadi dari permasalahan Bu Anggi sudah nampak juga ya bagaimana rencana Bu Anggi ke depannya. Semoga nanti Bu Anggi bisa melaksanakannya di semester awal dan mungkin dengan melakukan kerjasama dengan beberapa teman yang CGP dan dengan rekan guru yang bisa diajak bekerja sama. Kita mulai mungkin dari beberapa orang dulu ya Bu Anggi ya.
Sebenarnya sudah terjawab ya Bang ya. Iya, ternyata udah terjawab dengan sendirinya ya Bu Desi ya. Jadi saya berdoa semoga ini bisa terlaksana di semester depan. Amin, amin. Berarti untuk kegiatan pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Bagi apakah Banggi masih ada yang ingin disampaikan? Kayaknya saya sudah punya rencana. Saya udah plong ya, udah curhat gitu Bu Desi. Saya terima kasih udah mau mendengarkan curhatan saya seperti itu. Iya, sama-sama Banggi. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa kita lanjutkan. Kalau ada permasalahan kita masih bisa diskusi ya Banggi ya. Ya, saya pengen ya Bu Desi ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Oke Banggi, kalau tidak ada lagi kita cukupkan, kita lanjutkan dengan kegiatan kita yang lainnya. Makasih Bu Desi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Banggi. Waalaikumsalam Bu Desi. Oke, Bu Desi sudah selesai coachingnya. Sudah Bu Endang. Gimana perasaannya sebagai coach? Sebagai coach ya, saya juga merasa senang dengan apa yang telah dilakukan. Berarti penyelesaian dari apa yang dirasakan Bu Anggi itu sudah terselesaikan dengan rencana langsung dari Bu Anggi. Iya, luar biasa tadi saya lihat percakapannya mengalir seperti alur tirta. Jadi tadi udah dilihat bagaimana coach menanya coachi itu sesuai dengan alur tirta, tujuannya dari percakapan, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi, kemudian juga rencana aksi dari coaches itu juga sudah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alhamdulillah tadi sangat luar biasa. Jadi dari dari kompetensi tadi kira-kira ya udah 3 kompetensi tadi udah terjawab semuanya, udah terlaksana ya. Terlaksana sudah Bu Endang, tapi ada yang belum maksimal saya rasa Bu Endang. Yang mana yang maksimal? Tapi saya lihat tadi udah maksimal semua, udah fokus dengan mendengarkan curhatan dari Bu Angginya sebagai coaches, kemudian juga udah standby present dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian juga pertanyaannya udah berbobot, gimana lagi yang kurangnya? Kayaknya pertanyaan berbobot harus ditingkatkan. Iya, mungkin kita ya namanya manusia merasa belum puas, pengen yang semaksimal mungkin ya Bu Desi. Jadi tadi memang udah luar biasa coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta dan 3 kompetensi itu sudah terlaksana semua. Mungkin itu aja, mungkin Bu Desi refleksi dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Bu Desi sudah selesai coachingnya. Sudah Bu Endang. Gimana perasaannya sebagai coach? Sebagai coach ya, saya juga merasa senang dengan apa yang telah dilakukan. Berarti penyelesaian dari apa yang dirasakan Bu Anggi itu sudah terselesaikan dengan rencana langsung dari Bu Anggi. Iya, luar biasa tadi saya lihat percakapannya mengalir seperti alur tirta. Jadi tadi udah dilihat bagaimana coach menanya coachi itu sesuai dengan alur tirta, tujuannya dari percakapan, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi, kemudian juga rencana aksi dari coaches itu juga sudah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alhamdulillah tadi sangat luar biasa. Jadi dari dari kompetensi tadi kira-kira ya udah 3 kompetensi tadi udah terjawab semuanya, udah terlaksana ya. Terlaksana sudah Bu Endang, tapi ada yang belum maksimal saya rasa Bu Endang. Yang mana yang maksimal? Tapi saya lihat tadi udah maksimal semua, udah fokus dengan mendengarkan curhatan dari Bu Angginya sebagai coaches, kemudian juga udah standby present dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian juga pertanyaannya udah berbobot, gimana lagi yang kurangnya? Kayaknya pertanyaan berbobot harus ditingkatkan. Iya, mungkin kita ya namanya manusia merasa belum puas, pengen yang semaksimal mungkin ya Bu Desi. Jadi tadi memang udah luar biasa coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta dan 3 kompetensi itu sudah terlaksana semua. Mungkin itu aja, mungkin Bu Desi refleksi dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Bu Desi sudah selesai coachingnya. Sudah Bu Endang. Gimana perasaannya sebagai coach? Sebagai coach ya, saya juga merasa senang dengan apa yang telah dilakukan. Berarti penyelesaian dari apa yang dirasakan Bu Anggi itu sudah terselesaikan dengan rencana langsung dari Bu Anggi. Iya, luar biasa tadi saya lihat percakapannya mengalir seperti alur tirta. Jadi tadi udah dilihat bagaimana coach menanya coachi itu sesuai dengan alur tirta, tujuannya dari percakapan, kemudian juga
bagaimana mengidentifikasi, kemudian juga rencana aksi dari coaches itu juga sudah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alhamdulillah tadi sangat luar biasa. Jadi dari kompetensi tadi kira-kira ya udah 3 kompetensi tadi udah terjawab semuanya, udah terlaksana ya. Terlaksana sudah Bu Iya. Endang, tapi ada yang belum maksimal saya rasa Bu Endang. Yang mana yang maksimal? Tapi saya lihat tadi udah maksimal semua, udah fokus dengan mendengarkan curhatan dari Bu Angginya sebagai coaches, kemudian juga udah standby present dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian juga pertanyaannya udah berbobot, gimana lagi yang kurangnya? Kayaknya pertanyaan berbobot harus ditingkatkan. Ya, mungkin kita ya namanya manusia merasa belum puas, pengen yang semaksimal mungkin ya Bu Desi. Ya, jadi tadi memang udah luar biasa coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta dan 3 kompetensi itu sudah terlaksana semua. Mungkin itu aja, mungkin Bu Desi refleksi dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Bu Desi sudah selesai coachingnya? Sudah Bu Endang. Gimana perasaannya sebagai coach? Sebagai coach ya, saya juga merasa senang dengan apa yang telah dilakukan. Berarti penyelesaian dari apa yang dirasakan Bu Anggi itu sudah terselesaikan dengan rencana langsung dari Bu Anggi. Iya, luar biasa tadi saya lihat percakapannya mengalir seperti alur tirta. Jadi tadi udah dilihat bagaimana coach menanya coachi itu sesuai dengan alur tirta, tujuannya dari percakapan, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi, kemudian juga rencana aksi dari coaches itu juga sudah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alhamdulillah tadi sangat luar biasa. Jadi dari kompetensi tadi kira-kira ya udah 3 kompetensi tadi udah terjawab semuanya, udah terlaksana ya. Terlaksana sudah Bu Endang, tapi ada yang belum maksimal saya rasa Bu Endang. Yang mana yang maksimal? Tapi saya lihat tadi udah maksimal semua, udah fokus dengan mendengarkan curhatan dari Bu Angginya sebagai coaches, kemudian juga udah standby present dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian juga pertanyaannya udah berbobot, gimana lagi yang kurangnya? Kayaknya pertanyaan berbobot harus ditingkatkan. Ya, mungkin kita ya namanya manusia merasa belum puas, pengen yang semaksimal mungkin ya Bu Desi. Ya, jadi tadi memang udah luar biasa coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta dan 3 kompetensi itu sudah terlaksana semua. Mungkin itu aja, mungkin Bu Desi refleksi dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.